Hari ini bersama-sama kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk launching ataupun peresmian pelaksanaan Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Kalau dulu keluarga berencana, sekarang keluarga berkualitas. Keluarga berencana 2 anak cukup. Sekarang ini banyak anak pun nggak apa-apa, asal berkualitas. Ini konsep baru yang diterapkan untuk masalah keluarga berencana ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pencanangan serentak 43 kampung menjadi kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Galuas 2024 resmi kami buka. Pak, ini untuk kampung keluarga berkualitas itu apakah ada aturan yang sudah Ya, tentu karena ini program yang namanya sinergi mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten, tentu pemerintah daerah berkewajiban membuat aturan khusus seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa dari pusat juga selaras dengan itu kita sudah menerbitkan dalam hal ini peraturan bupati, ya. Jadi ini tentu menjadi pedoman untuk pelaksanaan kampung berkualitas ini khusus di Kabupaten Galuas ini. Mungkin ada cita-cita yang dicapai oleh Pemkab sendiri, Pak? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak lain adalah mengharapkan hasil akhir dari sumber daya manusia yang berkualitas, yang dimulai sejak dini seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa mulai dari lingkungan terkecil dalam hal ini keluarga, yang mempengaruhi lingkungan itu mulai dari anak-anak, balita sampai dengan remaja bahkan sampai dewasa, tentu berharap adalah ke keluarga dan lingkungannya untuk mencapai kualitas SDM yang sesuai dengan yang diharapkan untuk tentunya kemajuan negeri kita ini. Bu, sebenarnya kampung berkualitas itu bagaimana nih? Bisa dijelaskan sedikit mungkin? Sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2022, itu instruksi Presiden mengharapkan seluruh desa kita punya kampung keluarga berkualitas, dan alhamdulillah hari ini Galuas sudah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan instruksi Dirjen Bangda, itu seluruh desa sudah tercapai, dan kita harapkan kampung keluarga berkualitas ini bisa kita melaksanakan kegiatan sinergisitas antar instansi mungkin dinas terkait di dalamnya, karena kita tahu kampung keluarga berkualitas itu bukan miliknya BKKBN, tapi masih ada bahasa itu punya BKKBN, silakan lakukan kegiatan masing-masing. Tapi dengan adanya mungkin komitmen dari pejabat stakeholder, kita harapkan dari pemerintah kabupaten kota, Kabupaten Galuas bisa mensinergikan semua kegiatan untuk bisa kita meningkatkan kriteria kampung keluarga berkualitas. Karena di sini juga kita harus melaporkan setiap kegiatan yang ada di kampung keluarga berkualitas itu di dalam webnya. Di dalam web itu kegiatan apa saja yang kita lakukan itu kita harus laporkan. Setiap hari ya, setiap waktu kita laporkan, karena juga kita kampung keluarga berkualitasnya juga dilombakan di setiap seluruh provinsi, dan itu nanti kalau memang kita menang, mungkin tahun ini kita belum berhasil untuk Kabupaten Galuas, kita harapkan tahun depan kita bisa mempersiapkan dari awal untuk kita ikut lombakan, karena di setiap hari keluarga nasional yang tanggal 29 Juni kita peringati setiap tahunnya, itu diberikan penghargaan. Jadi ini mungkin kesempatan yang baik untuk kita, ya di sini ada juga dari mungkin pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, ada Bapak Ibu, ya lumayan alhamdulillah sekali, itu mungkin bisa mendukung kita untuk program Bangga Kencana ke depannya. Bu, ini dukungan dari DPRK sendiri tentang kampung berkualitas ini bagaimana nih, Bu? Insya Allah kami dari DPRK akan mendukung masalah desa kampung berkualitas. Jadi dengan adanya kampung berkualitas, masyarakat lebih lebih percaya diri, mereka akan dibina oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kampung berkualitas, kita juga bertambah maju, desa itu juga akan tersentuh dengan pembangunan yang ada di daerah kita. Harapan kita nanti bagaimana nih, Bu? Harapan kita
kita menginginkan juga memang betul-betul kampung berkualitas ini bisa bersinergis dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebenarnya pemilihan kampung berkualitas ini sendiri bagaimana kita lakukan? Sebenarnya untuk pemilihan kampung berkualitas sendiri itu tidak ada kategori tertentu. Kita berharap semua kampung itu harus berkualitas. Sebenarnya ini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, di mana kita harapkan generasi di Gayo Luas itu adalah generasi emas, tidak stunting, tidak buta huruf, kemudian smart ya. Mereka harus memiliki kepercayaan diri dan inovatif. Ini harapan kita sebenarnya. Jadi tidak ada pembatasan untuk kampung berkualitas di Gayo Luas. Tugas yang kita berikan Ibu kepada kampung berkualitas itu sendiri bagaimana nih? Untuk tugas yang kita berikan hanya menganut kepada 8 fungsi keluarga. Di mana setelah kita launching, kami berharap semua kampung termasuk penghulu harus mampu membina, kemudian mengedukasi masyarakat tentang 8 fungsi keluarga. Yang semuanya tentunya adalah tentang ketahanan keluarga. Jadi kalau misalnya dalam keluarga tersebut ada bapak, ada ibu, ada anak, maka mereka harus semuanya punya visi misi dalam keluarganya. Tapi kalau misalnya ada ibu yang masih hari ini single parent, maka ibu sebagai kepala rumah tangga juga harus mampu mengedukasi anaknya untuk menjadi generasi yang berkualitas begitu. Tujuan akhir nih Bu, nanti yang kita capai nih bagaimana? Tujuan akhir dari kampung berkualitas ini bagaimana Gayo Luas itu mampu menjadi keluarga yang masih mengusung istilah gotong royong. Saling mengingatkan, saling mengedukasi, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini sebenarnya tujuan akhir, sehingga akumulasi itu akan menjadi sebuah pembangunan yang berkelanjutan untuk Gayo Luas. Untuk di Provinsi Aceh sendiri ini Bu, berapa kabupaten kota yang sudah mencapai kampung berkualitas ini? Kalau untuk provinsi itu kita harapkan 6.516 desa yang ada di Provinsi Aceh itu harus ada kampung keluarga berkualitas. Tapi kita baru tercapai 6.078. Jadi kalau kita lihat selisihnya ada sekitar 348 lagi, tidak termasuk yang hari ini. Berarti kita sudah kurangin dari yang 43 hari ini. Berarti tinggal sedikit lagi. Kita berharap kabupaten kota ini harus bekerja cepat untuk bisa kita canangkan. Dan kita harapkan tahun ini selesai semuanya. Tidak ada lagi tahun depan kita pencanangan, tapi tahun depan kita mengharapkan itu melakukan penguatan, kemudian pembinaan untuk kampung keluarga berkualitas. Kalau provinsi kita sudah mengharapkan, kita sudah ada instruksi, sudah berusaha untuk adanya instruksi gubernur untuk optimalisasi kampung keluarga berkualitas ini. Tujuan akhir nih Bu, kampung berkualitas ini sebenarnya desa itu harus bagaimana nih Bu? Tujuan akhirnya kita tahu BKKBN juga diberi amanah oleh Bapak Presiden sesuai dengan Perpresnya nomor 72 tahun 2021 menjadi koordinator percepatan penurunan stunting. Kita berharap kampung keluarga berkualitas inilah tempatnya kita, seperti disampaikan oleh Bapak Asisten tadi, meningkatkan keluarga yang persiapan SDM dimulai dari awal persiapannya. Jadi jangan ada anak-anak kita yang kena stunting. Walaupun kita tahu Gayo Luas hasil SSGI 2022 itu yang tertinggi untuk Provinsi Aceh, tapi hasil SKI tahun 2023 itu kita menurun menjadi urutan ke-15. Jadi kita harapkan jangan sampai ini kalau bisa jangan naik lagi, tapi kalau bisa turun lagi. Kita berharap menjadi lintas kerja kita harapkan bersama-sama sinergi, karena ini untuk anak bangsa kita, bukan untuk kita sendiri. Untuk ekonomi mandiri perempuan sendiri apakah masuk ke dalam program kampung? Semua kegiatan kemasyarakatan termasuk UPPKA, usaha peningkatan perekonomian keluarga aseptor juga masuk dalam keluarga kampung keluarga berkualitas, karena nanti akan diwajibkan seluruh kampung berkualitas itu memiliki rumah data kependudukannya. Jadi terinclude semua di dalamnya.